Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Irensia Priscilla Natasha Kaunang dengan NIM 2211E1016. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang yang mendorong saya untuk menentukan suatu gap analis. Jadi sebelumnya gap analis ini itu merupakan suatu celah di mana kita dapat atau menentukan ide-ide yang baru dari jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Jadi ini tuh dimana kayak ada suatu kekurangan yang belum pernah dilakuin atau tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut. Jadi itu yang membuat kita mendapatkan gap analis tersebut. Jadi itu merupakan suatu gap analis. Oke. Jadi di sini saya ada mempunyai 5 jurnal dan semuanya itu satu tema, yaitu pemeriksaan hemoglobin. Untuk jurnal yang pertama itu tentang Nusaria, itu dia tahun 2022. Nah, ini tuh bukan jurnal lagi, melainkan sudah iya benar. Ini jurnal dari Nusaria. Nah, di sini kan saya mendapatkan gap analisnya itu pemeriksaan kadar hemoglobin itu sebaiknya dilakukan tanpa adanya penundaan, dan juga sebaiknya juga melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan metode cyanmethemoglobin yang sesuai dengan standar goldnya. Nah, kenapa sih saya menentukan gap analysnya yang ini, dan apa sih yang membuat saya itu tertarik dengan ide atau gap analis tersebut. Jadi yang melatar belakangi saya atau yang mendorong saya untuk menentukan gap analis tersebut itu saya baca dari jurnalnya, dari jurnal Nusaria ini, bahwa hasil yang dia dapat itu pada pemeriksaan kadar hemoglobin dengan dilakukan segera dan ditunda 60 menit dan 120 menit itu memberikan hasil yang sangat signifikan. Dan jadi kalau yang segera itu dengan yang ditunda itu dia malah menurun kadar hemoglobinnya. Jadi memang lebih bagus dan sangat disarankan itu untuk tidak melakukan penundaan pada pemeriksaan HB tersebut. Nah, disitulah saya mendapatkan gap analisnya. Dan saya juga mendapatkan gap analisnya itu ada juga di sarannya nih. Pada penelitian selanjutnya bahwa pemeriksaan kadar hemoglobin sebaiknya dilakukan pemeriksaan dengan segera tanpa adanya penundaan. Kemudian pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan metode Sahli, sebaiknya dia lebih memperhatikan cara kerjanya itu seperti apa, pemipatan sampel, pemipatan reagen, mungkin ada kesalahan. Jadi harus benar-benar teliti dalam suatu pemipatan. Terus di sini kan dia hanya memakai metode Sahli. Nah, yang mungkin dan seharusnya di pemeriksaan HB itu kan ada beberapa metode. Nah, yang dia pakai itu metode Sahli pemeriksaannya, dan dia belum mencobai atau melakukan pemeriksaan dengan metode Cyanmet. Jadi di situ saya masukinlah gap analisnya. Penelitian sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dengan metode Cyanmet yang sesuai dengan gold standar. Nah, itulah gap analis dari jurnal pertama saya. Nah, kemudian untuk jurnal yang kedua itu
Sebaiknya peneliti memperhatikan aktivitas atau durasi merokok, gaya hidup, dan pola makan, serta memperhatikan faktor kesehatan yang lainnya. Jadi itu si peneliti ini tuh dia tidak dia hanya memeriksa, hanya berfokus pada kadar hemoglobin pada seorang perokok dan juga bukan perokok, namun dia juga tidak memperhatikan faktor lain seperti mungkin gaya hidupnya, pola makannya mungkin yang tidak sehat, atau durasi dia merokok dalam satu hari itu berapa batang yang diisap begitu. Jadi dia hanya berfokus pada pada seorang perokok dan bukan perokok, tapi tidak secara detail mengenai aktivitas fisik ataupun pola hidupnya seperti apa seorang perokok dan bukan perokok gitu. Jadi saya mendapatkan gap analisnya itu ada juga pada sarannya. Penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih banyak lagi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih signifikan. Mungkin harus mencari sampel lain lagi yang mungkin lebih dari yang dia teliti, dan mungkin dari sekian banyak sampel bisa kita mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi dalam penelitian ini tuh dia tidak melakukan secara keseluruhan tentang aktivitas fisiknya seorang perokok dan bukan perokoknya seperti apa. Jadi tidak menjelaskan secara detail, jadi hanya berfokus pada seorang perokok itu dan yang bukan perokok. Jadi disitulah saya menemukan ide atau suatu gap analisis. Saya menentukan ide baru untuk bisa mengambil suatu judul penelitian yang baru gitu. Terus untuk jurnal yang ketiga itu tentang perbandingan kadar Hb yang belum dan sesudah mengonsumsi tablet Fe pada ibu hamil di puskesmas Petamburan. Nah, ini tuh gap analisnya sebaiknya melakukan penelitian yang terkait peran tenaga kesehatan terhadap kepatuhan ibu hamil dengan responden penelitian yang lebih banyak sehingga hasil penelitian akan lebih akurat. Jadi saya mencari jurnalnya. Loadingnya lambat. Oke, dari jurnal yang keempat ini saya mendapatkan gap analisnya, yaitu bagaimana melakukan penelitian yang terkait peran tenaga kesehatan terhadap kepatuhan ibu hamil dengan responden penelitian yang lebih banyak sehingga hasil penelitian akan lebih akurat. Nah, jadi itu saya menemukan gap analis pada jurnal ini ada di bagian sarannya juga. Selain pada hasilnya, ada juga di bagian sarannya ada di nomor 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang terkait peran tenaga kesehatan terhadap kepatuhan ibu hamil dengan responden penelitian yang lebih banyak. Ini lebih akurat. Jadi dari sekian sampel yang digunakan oleh penelitian ini, bagi peneliti tersebut mungkin kurang akurat. Jadi peneliti ini tuh menyarankan agar bisa mendapatkan atau mencari sampel yang lebih lagi dari yang diteliti. Jadi
yang dia teliti ini, dia mengambil sampel hanya 20 sampel aja pada ibu hamil trimester 1. Mungkin menurut saya kalau kita mengambil sampel lebih dari 20, kita bisa mendapat hasil yang mungkin akurat dan rata-ratanya itu hampir sama semua gitu. Jadi bisa membandingkan dari hasil penelitian sebelumnya dan yang baru juga. Gitu. Terus untuk yang kelima itu judulnya pada jurnal Rizka, perbandingan kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 dalam rangka mengidentifikasi kejadian anemia di RSIA Tambak, Jakarta Pusat. Nah, untuk gap analisnya itu yang saya dapat itu penelitian ini tidak menggunakan faktor pendukung seperti kuesioner untuk memperhatikan faktor penyebab yang mempengaruhi anemia serta pengaruh pemberian suplemen tambah darah. Itu saya mendapatkan, ini tuh bukan jurnal, melainkan KTI penulis. Saya mendapatkan juga ada di bagian kesimpulan dan maupun sarannya. Nah, jadi gap analisis yang saya dapat itu ada di bagian sarannya, yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan atau melanjutkan penelitian terkait lebih luas dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti kuesioner. Jadi dalam suatu jurnal penelitian, kuesioner ini tuh menurut saya dia sebagai patokan atau faktor pendukung untuk kita melakukan penelitian terhadap suatu sampel. Kita mau menentukan kadar HB-nya terhadap ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, kan itu pasti ada perbedaan yang melenceng lah, pasti ada perbedaan HB-nya antara ibu hamil yang trimester 1, 2, ataupun 3. Jadi mungkin dengan adanya faktor pendukung seperti kuesioner itu dapat membantu kita untuk menganalisa data yang berpacu pada pemeriksaan tersebut. Jadi itu mungkin cukup sekian penjelasan gimana saya mencari suatu gap analisis dan latar belakang yang mendorong saya untuk menentukan suatu gap analis. Jadi mungkin sekian cukup penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi